Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, pagi ini kami datang kembali menghadap-Mu. Kami mau mengucapkan puji dan syukur atas limpahan berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan yang baru. Dan kami mau memulainya dengan membaca firman-Mu terlebih dahulu. Kami memohon tuntunan-Mu agar kami mengerti maksud-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 10 ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah upah pekerjaan orang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang biasanya muncul di dalam aplikasi lamaran pekerjaan adalah, berapa gaji minimal yang saudara inginkan? Sesaat kita pun sebagai pelamar akan mulai memperkirakan besarnya kebutuhan hidup yang harus bisa dipenuhi melalui pekerjaan yang sedang kita lamar tersebut. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mengetahui bahwa sejak awal penciptaan manusia, Allah bertujuan memberkati manusia dengan memenuhi segala kebutuhannya. Dan rancangan baik itu tetap berlaku sampai saat ini, walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga Allah pernah berkata kepada Adam, yaitu, dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Artinya semua orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kekayaan adalah berkat Tuhan semata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 10 ayat 16 ini menekankan tentang orang dan upah. Kalau orang benar, maka pekerjaannya benar dan upahnya adalah kehidupan. Tetapi jika orang fasik, maka pekerjaannya tidak benar sehingga memperoleh kematian atau dosa. Kisah Yudas yang menerima upah sebanyak 30 keping uang perak sebagai hasil dari menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala adalah contoh upah yang diperoleh dari hal-hal yang tidak benar sehingga beroleh kematian. Hendaknya kita sebagai orang percaya mendapatkan upah hanya dari melakukan pekerjaan yang benar. Sekalipun upah kecil, bila disertai dengan kejujuran dan kebenaran, maka akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pekerjaan bukanlah hanya bertujuan untuk mencari nafkah atau bukan sekedar untuk mendapatkan upah. Lebih daripada itu, pekerjaan juga sebagai bentuk pelayanan. Orang benar melakukan pekerjaannya tanpa rasa beban, bekerja dengan ikhlas, merasakan sukacita, rela mengorbankan lebih banyak waktu, dan selalu merasa ingin melakukan pekerjaan dengan lebih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap pekerjaan itu memang ada upahnya, seperti dikatakan oleh Nabi Azaria kepada Raja Asa di 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kita harus mensyukuri apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tidak perlu membandingkan antara pekerjaan kita dengan pekerjaan orang lain. Tidak perlu membandingkan besaran upah yang kita terima, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan
ketidakpuasan, dan iri hati dalam kehidupan kita. Setiap upah yang kita terima akan menjadi bermakna dikala kita menggunakannya untuk hal-hal yang benar. Tetapi upah itu akan menjadi sia-sia dikala digunakan untuk hal-hal yang berdosa. Hanya orang benar saja yang mampu memakai upah yang diterimanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, upah pekerjaan orang benar ini tidak semata-mata bertumpu pada masalah uang, tetapi lebih dari itu adalah upah kehidupan yang kekal. Dan Allah memperhatikan segala proses hingga akhir untuk membuktikan siapa jati diri kita. Itulah sebabnya tidak semua anak Tuhan harus berhasil dalam ukuran dunia, karena penggenapan telah dilakukan oleh anak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali pada pagi hari ini, saya mengajak kita sebagai orang percaya untuk selalu mengingat bahwa upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami baca. Melalui renungan hari ini, kami disadarkan kembali untuk melakukan pekerjaan kami dengan tulus hati, bukan hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah, tetapi lebih daripada itu, pekerjaan kami juga adalah sebagai sebuah pelayanan kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami mensyukuri pekerjaan yang telah kami terima saat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami, seluruh umat Tuhan yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau datang menolong, hindarkan mereka dari pekerjaan dosa, mampukan mereka bertahan dan terus berusaha sampai mendapat jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertai dan peliharalah hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.